Dan karena yang bersangkutan ini adalah orang yang di mata pimpinan atasan itu orang jujur, tidak pernah melakukan perbuatan pidana, pimpinan itu mengganti motor yang dia beli melalui penadahan itu. Nah, karena kasusnya berjalan, kemudian ada jaksa mediator kita melihat cerita itu seperti itu, kemudian pemilik kendaraan bermotor ini memaafkan dengan situasi keadaan yang seperti itu, sehingga terjadilah yang namanya restoratif justice. Setelah dilakukan mediasi, kemudian kita turun ke lingkungan yang bersangkutan, melihat kehidupannya seperti apa, kemudian penghasilan juga seperti apa, keluarganya di mata masyarakatnya juga seperti apa. Ternyata keluarga itulah keluarga orang baik-baik. Nah, dari itulah hati nurani kita untuk meneruskan kasus ini melalui restoratif justice. Dari ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita sengaja mengangkat tema soal restoratif justice, program yang digulirkan oleh Kejaksaan Agung yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat, ya kan? Karena itu kita dari media Trias Media Group ingin ambil bagian ataupun turut mensosialisasikan program RJ ini dengan mewawancarai Bapak Firmansyah Subhan, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, yang beliau mendapat penghargaan nih, bukan kaleng-kaleng loh, juara 1 tingkat provinsi ini dari Pak Kajati, juara 1 untuk penanganan restoratif justice yang mengedepankan hati nurani ya Pak Firman ya. Betul, dan betul. Secara nasional beliau juga berada di papan atas. Kalau tidak salah itu peringkat 2 kalau tidak salah ya. Nah, nanti kalau salah boleh dikoreksi. Tahun 2024. Dan tahun 2024 dan setidaknya beliau sudah menyelesaikan RJ sebanyak 39 ya Pak ya, kalau ini ya. Iya, setidaknya betul, loh ya kan. Betul. Karena kita itu akan coba iris tipis-tipis dulu. Coba dulu Pak, berikan kita beberapa contoh dulu RJ yang Bapak tangani di Samarinda ini. Ya, terima kasih ya Mas Firman, bahwa kita bermula sejak saya masuk di Kejaksaan Negeri Samarinda ini tahun 2023. Kami menyelesaikan atau mengembalikan seperti keadaan semula beberapa kasus tindak pidana yang terkait dengan ada beberapa tindak pidana, mulai dari tindak pidana pencurian, kemudian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penadahan, yang rata-rata itu ada di wilayah Samarinda ini. Bermula dari itu, tahun 2023 kita merespon aktif daripada program Pak Jaksa Agung yang terkait dengan mengedepankan proses restoratif justice terhadap penanganan perkara yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung dan peraturan Jaksa Agung. Jadi pidana apa saja yang bisa dilakukan restoratif justice. Bermula dari tahun 2023 itu kami menyelesaikan kalau tidak salah 29 RJ di wilayah Kalimantan Timur, dan kami mendapat peringkat tertinggi untuk penanganan RJ di wilayah Kejati Kalimantan Timur. Setelah itu berlanjut di tahun 2024, kita memulai lagi dengan mempersiapkan dan memberikan arahan kepada jaksa penuntut umum, jaksa peneliti, untuk melakukan setiap adanya suatu tindak pidana yang terkait dengan apa yang menjadi aturan dan tatanan yang diberikan oleh petunjuk dari Kejaksaan Agung, itu sudah kita mulai ikuti. Makanya kita ada yang namanya jaksa mediator. Kemudian di dalam melakukan penelitian itu, dia melihat ada rangkaian tindak pidana yang siogianya dapat dilakukan
restoratif justice. Nah, mereka melakukan penelitian berkas, kemudian memediasi dan memberikan support kepada pihak-pihak yang terkait dengan pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka atau terdakwa yang nantinya bakal diajukan ke pengadilan. Nah, dengan adanya keberpihakan atau adanya rasa untuk mengembalikan rasa keadilan itu seperti apa, rasa keadilan yang sebenarnya itu seperti apa, karena di dalam masyarakat itu sendiri kadang-kadang dengan ketidaktahuan, kemudian dengan adanya emosi sesaat, dia melakukan perbuatan pidana. Sementara itu bisa dilakukan mediasi agar kembali kepada keadaan semula. Nah, dari beberapa contoh itu, misalnya kita ada beberapa kasus yang telah kami tangani melalui restoratif justice ya, terkait contoh konkret begini. Ada seorang juru parkir. Ya. Dia dalam melakukan pekerjaan itu dari rumahnya ke tempat dia bekerja itu naik sepeda. Jadi tiba-tiba ya ada orang menawarkan, mau motor enggak? Murah nih. Nah, jadi dengan ketidaktahuannya dia melihat bahwa ini motor murah. Nah, dia tidak mikir lagi gimana suratnya, gimana kelengkapan kendaraan itu, sehingga dia belilah. Ternyata motor itu adalah hasil curian. Nah, dari itulah semua ribut karena ini dilaporkan ke kepolisian. Dan karena yang bersangkutan ini adalah orang yang di mata pimpinan, atasan itu orang jujur, tidak pernah melakukan perbuatan pidana, pimpinannya itu mengganti motor yang dia beli melalui penadahan itu. Nah, karena kasusnya berjalan, kemudian ada jaksa mediator kita melihat cerita itu seperti itu, kemudian pemilik kendaraan bermotor ini memaafkan dengan situasi keadaan yang seperti itu, sehingga terjadilah yang namanya restoratif justice. Setelah dilakukan mediasi, kemudian kita turun ke lingkungan yang bersangkutan, melihat kehidupannya seperti apa, kemudian penghasilan juga seperti apa, keluarganya di mata masyarakat itu juga seperti apa. Ternyata keluarga itulah keluarga orang baik-baik. Nah, dari itulah hati nurani kita untuk meneruskan kasus ini melalui restoratif justice. Jadi kita juga minta pendapat dengan tokoh masyarakat, kita mendapat dengan RT yang bersangkutan, kemudian lingkungan yang ada di sekitar rumah tersangka, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice. Oh, jadi hati-hati juga ya Pak? Iya, anda sembarangan kita. Jadi turun ke masyarakat juga. Iya, iya. Berkali-kali dia begitu. Jadi kalau udah pernah melakukan itu, nggak ini ya Pak ya? Iya, gitu. Kita pun begini, yang namanya untuk pengembalian seperti keadaan semula itu ada mekanismenya. Jadi mekanismenya itu setelah kita dilakukan penelitian, kemudian jaksa berpendapat, memohon kepada kita selaku pimpinan, kemudian kita teruskan ke Kejati. Nah, di Kejati nanti kita ekspos. Jadi tidak sembarang ini, jadi ekspos dulu. Oh, ini bagaimana ini, bagaimana keluarga, bagaimana lingkungan, bagaimana yang bersangkutan. Itu diteliti sama Pak Aspidum. Nah, nanti Pak Aspidum meneruskan ke Kejagung. Baru kita ekspos. Ekspos langsung dengan Pak Jampidum. Nah, itu enggak. Nah, nanti kalau ada persetujuan baru kita lakukan RJ gitu loh. Itu contoh lain mungkin Pak dalam bentuk apa lagi? Contoh lain kemarin itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena emosi, kemudian ini yang istri mau minta cerai karena dipukul sama suaminya. Kemudian begitu karena suaminya masih ditahan, nah kemudian mungkin ada kesadaran istri untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh suami, sehingga yang mau bercerai itu nggak jadi bercerai. Ya, itu gara-gara itu ya kita RJ-kan, kemudian kita berikan nasihat kepada yang kedua belah pihak itu, akhirnya udah jadi bercerai. Nah, itu juga keistimewaannya RJ. Yang sebelumnya istrinya mau minta cerai, dipukul, kemudian dilaporkan ke polisi. Kemudian kita lakukan penelitian, kita lakukan mediasi, dan kita laporkan kepada Pak Jampidum sehingga disetujui. Sehingga yang bersangkutan pun nggak jadi bercerai. Menuju kembali sudah punya anak lagi. Nah, itulah. Itu artinya biasnya daripada RJ itu yang positif yang seperti itu. Kemudian juga kemudian ada contoh kasus juga. Ini ada pemulung ya. Pemulung
dia melewati ada kayak pabrik gitu loh. Pemulung bawa gerobak. Bawa gerobak ya. Dia memang tugasnya dia di situ. Jadi ada sampah-sampah diambil. Dia melihat ada onggokan karung gitu yang berisi besi-besi bekas. Mungkin pada saat itu pemikirannya seperti apa sehingga dia bawalah itu besi itu. Ternyata oleh pabrik itu, loh itu besi kami. Kamu udah boleh begitu, saya laporkan kamu ke polisi. Nah, dilaporkanlah ke polisi. Sehingga begitu dilaporkan ke polisi, dilimpahkan ke kita. Pihak keluarga dari pemulung itu mungkin melakukan pendekatan dengan pihak pabrik, sehingga pihak pabrik itu mencabut pengaduannya. Tapi ini berkas kadung ke wilayah penuntutan. Nah, untuk itulah kita lakukan mediasi lagi kembali, kemudian kita lakukan penelitian di lingkungan si tersangka ini. Ternyata dia orang baik-baik, kemudian karena kehilafannya, nah sehingga besi bekas itu mungkin ya dibawa sama dia, ternyata itu mempunyai nilai ekonomis bagi pabrik, sehingga pabrik itu sendiri mau kita mediasi, kemudian memaafkan, dan keluarga juga sangat antusias dengan pemberian maaf dari pihak pabrik itu, sehingga kita ajukanlah restoratif justice ke Kejaksaan Agung, ke Pak Jampidum, direstui dan disetujui, dan kita lakukan untuk penyematan rompi tahanan. Nah, itu nanti di kantor kita. Jadi rompi tahanan kita lepas. Dampak kepada pelaku yang Bapak lihat, oke kan tadi kan udah was-was juga tadi situ tukang parkir tadi. Orang yang naik sepeda bertahun-tahun di naik sepeda, dapat motor dengan harga terjangkau, mungkin beliau punya tabungan sedikit, ya beli kan gitu. Iya, begitu. Tiba-tiba tersandung masalah hukum. Pasti beliau nggak bisa tidur dong selama proses ini kan. Nah, begitu ada RJ ini kan berarti Bapak di mana? Di Kejari juga kan? Iya. Ujung dari cerita itu. Ujung dari cerita. Yang Bapak lihat apa? Yang mereka luar biasa RJ itu jadi sama pelaku ya luar biasa. Saya kalau melakukan atau melepas rompi tahanan itu suatu hal biasa, itu menangis semua keluarga. Jadi diterima sama anaknya, kemudian dihadiri oleh tokoh masyarakat, dihadiri oleh lingkungan sekitar rumah yang bersangkutan, kemudian ada rukun tetangganya yang hadir di sini untuk menyaksikan pelepasan rompi tahanan itu. Nah, mereka kan sebelum dilakukan pelepasan itu mereka diambil dari tahanan. Memang semua itu berada dalam tahanan. Dengan persetujuan dari Jampidum, Kejaksaan Agung, dengan dasar itulah kita melakukan pelepasan. Itu ditahan ya Pak ya? Iya ditahan. Semua ditahan. Kan, iya, semua ditahan. Yang mukul istri juga Pak ditahan. Iya, itu semua ditahan. Pak, keluarga hadir nggak jadi bercerai, anak dan sudah itu. Mantunya kan pasti ini ya. Dan itu kadang-kadang itu kita ada beberapa kasus ya, dihadiri sama orang tuanya, sama anak-anaknya. Di ruangan saya ini kita lepas, kemudian kita undang teman-teman media untuk mempublis bahwa inilah RJ yang sesungguhnya yang kita lakukan di ranah penuntutan. Tukang parkir tadi Pak, sampai kepala dinas beliau mengganti motor itu ya. Dan pas di sini juga mungkin keluarganya luar biasa. Iya, karena kita tahu kepala dinas ini mengganti itu semua. Nah, jaksa peneliti kita, jaksa mediator kita nyamperin kepala dinas, kenapa Bapak gantikan itu? Dia orang baik, dia tidak pernah berbuat pidana, orangnya disiplin, dan saya tahu kehidupannya. Begitu saya mendengar, katanya dia tersandung masalah pasal penadahan, diganti sama kepala dinas itu. Nah, jaksa nggak mungkin diam, seperti ini kan ya, kita melihat, wah ini memang harus dikembalikan seperti dalam keadaan semula. Nah, kita usulkanlah ke Kejaksaan Tinggi, kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung dan mendapat persetujuan. Kita melakukan RJ tanpa ada persetujuan Kejaksaan Agung itu tidak akan kami lakukan. Pak Kajari, ya. Yang menarik buat saya dari 39 kasus RJ yang Bapak tangani ini, saya kan kita nih sebagai orang Indonesia tahu betul proses mediasi ini Pak. Ini butuh
sesuatu hal ini mediasi ini, bukan pekerjaan yang ringan, mendamaikan orang yang lagi kesel, ya kan? Iya, betul. Orang yang lagi kayak punya si korban ke si pelaku, kalau kita nggak cekatan, nggak punya kemampuan nego, nggak punya kemampuan mediasi, aparat Bapak ini nggak gampang kan gitu. Iya, Mediasi ini gimana iya. Pak? Mulai dari peningkatan SDM kejaksaan supaya cekatan mediasi gimana Pak? Iya. Jadi begini, saya kan masuk jadi Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda di tahun 2003 Februari. Saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Kemudian dari situlah saya bermula dan saya menyadari bahwa awalnya itu kan dari kita, dari jaksa yang menangani. Jaksa P16, jaksa yang meneliti berkas perkara. Itu yang pertama dulu. Nah, dengan itulah saya dengan Pak Kasipidum membekali teman-teman jaksa. Tolong dong kreatif sedikit. Jangan hanya asal menangani kasus saja. Nah, karena rambu-rambunya kan sudah jelas. Tindak pidana yang dilakukan untuk penanganan melalui restoratif justice itu sudah ada pasal-pasalnya. Nah, sementara ini pasal-pasal pembunuhan tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian restoratif justice. Karena restoratif justice ini bukan hanya di kejaksaan saja, di kepolisian juga ada. Nah, untuk itulah perlu kreativitas, kepekaan daripada jaksa yang menangani, sehingga kita melakukan pembekalan dengan teman-teman jaksa yang ada di Samarinda ini, agar respon terhadap apa yang menjadi arahan dan petunjuk dari pimpinan, kemudian melihat berkas perkara itu apakah sudah ini memenuhi syarat untuk dilakukan RJ, dilakukan penelitian, kemudian kita jaksa peneliti dan jaksa mediator juga turun ke lapangan melihat situasi keadaan. Oh, jadi siapa aja yang terlibat Pak? Kan ini di kepolisian udah tahap 2 nih. Ya. Berarti Bapak tetap komunikasi ke kepolisian, ke tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi ini Pak? Jadi begini, kalau mediasi ini kita memberitahukan ke penyidik. Di kepolisian bahwa ini akan kami lakukan restoratif justice. Dan mereka selalu merespon. Begitu juga dengan mereka, dengan teman-teman di penyidik kepolisian, dia juga melakukan RJ, dia juga melaporkan ke kita. Jadi begitu. Sinergi, sinergi. Nah, kemudian untuk kita itu, kalau kita tidak melihat teman-teman JPU, teman-teman jaksa peneliti itu melalui Kasipidum dengan intensnya, sehingga jaksa-jaksa ini berkreativitas lah, merespon. Jangan hanya menerima berkas perkara, teliti, limpahkan ke pengadilan. Bukan itu saja. Jadi tokoh masyarakat juga, tetangga si pelaku juga tetap dilibatkan juga Pak? Dilibatkan. Diiris tipis-tipis. Iya, diiris tipis-tipis. Semua kita iris semua, mana yang terkait dengan ini kita iris-iris semua, dan kita juga punya rumah RJ. Nah, disitulah tempat rumah RJ kita, nanti kita bisa berkumpul di sana sambil ngopi-ngopi dari pihak masing-masing pihak. Nah, kemudian terjadilah perdamaian, kemudian terjadilah perdamaian awal, kemudian kesepakatan awal di situ. Jadi kalau gitu coba Bapak jelaskan dulu sederhana apa ini RJ ini, biar masyarakat juga secara konkret tahu itu apa itu restoratif justice ini apa sih Pak? Iya, restoratif justice itu kan bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita artikan, konotasikan bahasa Indonesia, mengembalikan seperti keadaan semula. Maksudnya? Nah, maksudnya ini begini, sesuatu yang selama ini dilanggar oleh undang-undang melalui proses hukum, kemudian selama itu ada celah untuk perdamaian, mengembalikan keadaan bahwa ini sesuatu yang tidak terjadi, itulah yang namanya restoratif justice. Kita kembalikan seperti keadaan semula. Tanpa dibawa ke pengadilan? Tanpa dibawa ke pengadilan. Oh iya ya, jadi kalau nanti yang suami istri tadi kalau dibawa ke pengadilan diponis nanti suaminya, untuk berdamai udah sulit lagi. Jadi dari sisi itu udah menciptakan kedamaian rumah tangga ya.
Dan begini, si tukang parkir pun tadi kalau sempat diputus penjara dia tadi, siapa juga yang cari nafkah untuk anak istrinya dengan pertimbangan tadi orang baik. Kriterianya seperti apa yang Bapak tangkap untuk mendapatkan RJ ini? Kriterianya? Jadi kriterianya kan sudah ada dijelaskan dalam peraturan Jaksa Agung, kemudian ada peraturan Jampidu terkait dengan tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan RJ. Jadi anak buah Bapak nggak bisa main mata di lapangan. Oh ini biar di RJ kan sembrono gitu nggak bisa? Nggak bisa, itu terprotek semua. Kan ada proses itu semua. Yang namanya RJ itu tidak sembarangan. Jadi kita nggak mungkin lah juga meng-RJ-kan suatu hal tindak pidana yang berat-berat. Nggak mungkin itu ada RJ. Dan dia juga kalau umpamanya nih kayak si tukang parkir kan udah RJ nih, suatu saat dia melakukan hal yang sama berarti udah nggak bisa RJ lagi, itu masih begitu gimana? Itu tipis-tipis lagi. Tipis-tipis lagi. Jadi begini, nanti di dalam RJ itu ada item tulisan apabila yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana kembali, maka ini bisa dianulir. Ini RJ-nya ini. Jadi dia langsung masuk itu. RJ dia nulir ya? Iya, kalau melakukan tindak pidana. Kalau ada lagi, kutip ya. Ini RJ-nya tadi ini batal dihukum. Iya, kemudian juga syarat-syarat itu dia tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak pernah melakukan tindak pidana, itu salah satu syarat. Kalau yang si tukang pulungan tadi sering ngambil rongsokan juga, udah berkali-kali ya kan? Nggak bisa. Atau kawan tadi besok yang mukul istrinya, besok mukul lagi nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa. Apalagi sebelumnya dia melakukan tindak pidana, nggak mungkin terjadi RJ gitu loh. Karena hilap tadi itu yang ini kan semua salah satu syaratnya adalah belum pernah melakukan tindak pidana, itu syaratnya itu. Nah, itu tipis-tipis sudah kita iris itu. Kemudian berbicara dengan dampaknya. Dampak dulu, Bang. Ya, dampak yang positif ya. Yang positif bahwa dengan disaksikannya oleh aparat desa, aparat kemudian di lingkungan rumah yang bersangkutan, ini mengembalikan hati nurani seseorang itu untuk tidak mengulangi lagi. Kenapa? Karena perbuatan dia sudah diketahui lingkungannya, sudah masuk ranah hukum, sehingga kedepannya itu efek yang seperti itu menjadi benteng. Loh, malu saya ini untuk mengulangi lagi gitu loh. Itu kalau saya melihat efeknya seperti itu. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bapak Firmansyah Subhan, Kajari Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai bertemu kembali.